Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Putri Riani Wulandari, asal kelas 12 TKJ 1, nomor absen 28, asal sekolah SMK Negeri 1 Pemalang. Ingin membuat video tentang ulangan matematika materi statistika. Soalnya tentang membuat 3 soal tentang materi statistika beserta penjelasan dan jawabannya. Silakan simak video berikut untuk melihat jawabannya. Sekarang kita masuk ke jenis soal nomor 1. Pilih salah satu soal tentang materi A. Diagram batang, B. Diagram garis, C. Diagram lingkaran, D. Histogram dan poligon, E. Ogif positif, F. Ogif negatif. Untuk pengertiannya, diagram batang data disajikan dalam bentuk batang-batang persegi panjang antara satu batang dengan batang yang lain, terpisah dengan jarak yang konstan atau tetap. B. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis. C. Diagram lingkaran adalah suatu diagram yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Setiap data disajikan dengan menggunakan pembanding nilai satu lingkaran penuh 360 derajat atau menggunakan presentase. D. Histogram dan poligon. Histogram sama dengan diagram batang, bedanya histogram biasanya digunakan dalam data berkelompok. Tiap-tiap batang pada histogram saling berhimpit, dan pada histogram sum horizontalnya memuat titik-titik tengah tiap-tiap kelas atau tepi bawah tiap-tiap kelas. Poligon adalah histogram yang puncak titik-titik tengah tiap batangnya dihubungkan dengan garis yang berurutan. Ogif positif dan ogif negatif. Ogif adalah kurva atau diagram yang menggambarkan frekuensi kumulatif suatu data berkelompok. Sekarang mari kita masuk ke soal yang saya buat tentang diagram batang. Soal pertama tentang diagram batang. Ini bentuk soal yang saya buat. Berikut ini adalah tabel data tentang hasil panen Pak Budi bulan ini. Jenis panen, tomat jumlah dalam kilogram 20 kg, kentang 35 kg, sawi 40 kg, cabai 25 kg, ubi 50 kg. Bagaimana bentuk penyajian hasil panen Pak Budi dalam bentuk diagram batang? Ini jawabannya. Pertama, kita membuat garis vertikal dan horizontal seperti ini. Lalu di garis vertikal untuk jumlah panennya, dan untuk di garis horizontalnya untuk jenis panennya. Dan jarak antara data satu dengan data lainnya harus konstan atau tetap. Seperti yang saya buat ini jaraknya 2 cm. Lalu kita masukkan saja datanya. Tomat 20 kg, kentang 35 kg, sawi 40 kg, cabai 25 kg, ubi 50 kg. Sekarang mari kita ke jenis soal nomor 2 mengenai data tunggal. Pilih salah satu soal tentang materi 1 mean, 2 median, 3 modus, 4 kuartil, 5 desil, 6 persentil, 7 simpangan rata-rata, 8 ragam atau varian, 9 simpangan paku, 10 koefisien variasi. Untuk pengertiannya, data tunggal yaitu data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Disebut data tunggal karena banyaknya data ditaksir tidak akan melebihi 30 data, sehingga tidak perlu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Mean adalah nilai rata-rata pada suatu data. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Modus adalah data yang muncul paling banyak. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 sama banyaknya. Desil adalah membagi data menjadi 10 sama banyaknya. Persentil adalah membagi data menjadi 100 sama banyaknya. Simpangan rata-rata menyatakan penyebaran nilai dari nilai rata-rata suatu data digunakan untuk memberikan representatif data yang tepat. Ragam atau varian
menyatakan perbandingan antara simpangan baku atau standar deviasi nilai rata-ratanya dalam bentuk persen. Simpangan baku adalah ukuran sebaran statistik, nilai yang menggambarkan rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Sekarang mari kita lihat soal yang saya buat tentang materi modus. Soal kedua yaitu tentang modus data tunggal. Ini soal yang saya buat. Berikut ini adalah data berat badan dari 20 siswa kelas 10 TKJ 1 di SMK Negeri 1 Pemalang. 50, 57, 56, 55, 50, 60, 65, 66, 51, 50, 63, 58, 51, 50, 61, 67, 62, 55, 50, 60. Dari data di atas, berapa modusnya? Berikut ini penjelasannya. Pertama, kita urutkan data dari yang kecil ke besar. Ini urutannya 50, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 55, 55, 56, 57, 58, 60, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67. Karena modus adalah data yang paling sering muncul, maka modus dari data di atas adalah 50. Sekarang kita masuk ke jenis soal nomor 3 mengenai data berkelompok. Pilih salah satu soal tentang materi 1 mean, 2 median, 3 modus, 4 kuartil, 5 desil, 6 persentil, 7 simpangan rata-rata, 8 regem atau varian, 9 simpangan baku, 10 koefisien variasi. Untuk pengertian data berkelompok, yaitu data yang jumlahnya di atas 30 buah, sehingga memerlukan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana data-data tersebut akan dikelompokkan dalam beberapa kelas, dan setiap kelas mempunyai interval nilai tertentu. Karena berada di dalam tabel, otomatis perhitungan ukuran pemusatan datanya tidak akan sesimpel yang kita bayangkan. Namun, kerapian dalam penyajian datanya menjadi kelebihan utamanya. Hanya saja, karena per kelas hanya menampilkan interval kelas, kita tidak dapat melihat data-data yang berada di dalam kelas tersebut. Sekarang, mari kita lihat soal yang saya buat mengenai median. Soal yang ketiga yaitu mengenai median data berkelompok. Ini soal yang saya buat. Perhatikan tabel berat badan berikut. Berat badan 45-50 frekuensinya 10. Berat badan 50-55 frekuensinya 4. Berat badan 56-60 frekuensinya 7. Berat badan 61-65 frekuensinya 15. Lalu berat badan 66-70 frekuensinya 20. Tentukan median dari data tersebut. Berikut ini adalah pembahasannya. Pertama, kita membuat 3 kolom yang berisi berat badan, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Untuk berat badan dan frekuensi diisi seperti tabel pada soal. Lalu untuk mencari frekuensi kumulatif, pertama kita data pertama frekuensinya kita salin ke frekuensi kumulatif. Lalu untuk mencari yang frekuensi kumulatif yang kedua, 10 ditambah 4 sama dengan 14, lalu hasilnya ditulis di sini. Lalu selanjutnya sama, 14 ditambah 7 sama dengan 21, lalu hasilnya ditulis di sini. Lalu 21 ditambah 15, hasilnya 36 ditulis. Lalu 36 ditambah 20, hasilnya 56. Lalu
Jumlah datanya 56. Sekarang kita cari letak kelas medianya. Rumus stigma F dibagi 2 sama dengan 56 dibagi 2 sama dengan 28. Jadi ini letak kelas mediannya. Sekarang kita cari mediannya menggunakan rumus tepi bawah ditambah N dalam kurung N per 2 min FK per F dikali P. Tepi bawahnya batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya yaitu 61 dikurangi 0,5 berarti 60,5 ditambah N-nya 56 dibagi 2 min FK-nya. FK sebelum kelas median yaitu 21. Tulis 21 dibagi frekuensi kelas mediannya 15, ditulis 15 lalu dikali 6. P-nya didapat dari 61, 62, 63, 64, 65, jumlahnya 6. Lalu 60,5 ditambah 28, 56 bagi 2, 28, lalu dikurangi 21 per 15, lalu dikali 6. Sama dengan 60,5 plus 7 per 15 dikali 6. Lalu jika ini di kalkulator hasilnya 2,8. Lalu 60,5 plus 2,8 hasilnya 63,3. Jadi mediannya adalah 63,3. Sekian video dari saya mengenai ulangan matematika tentang materi statistika yang membuat 3 soal tentang materi statistika beserta penjelasan dan jawabannya. Mohon maaf bila ada kesalahan soal atau jawaban dari yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.